Shalom, saudara, puji Tuhan, bertemu kembali dalam Sola Gratia, Sekolah Gratis Teologia. Shalom, saudara, puji Tuhan, kita bertemu kembali dalam Sola Gratia, Sekolah Gratis Teologia. Ada info di sosial media, Tuhan itu katanya bertato. Pada waktu dia saat kita menyembah Tuhan, kuasa Tuhan nyata. Karena itu, waktu kita menyembah, ayo kita sama-sama berikan yang terbaik. Kita membahas mengenai pelayanan gereja yang lain. Gereja itu harus melayani beberapa hal yang lain setelah apa yang kita sudah sebutkan sebelumnya. Apa pelayanan gereja yang lain yang harus dilakukan? Yang pertama adalah menghilangkan pengaruh noda dan ragi yang dibawa oleh dosa. 1 Korintus 5 ayat 6. Ini sebagai tujuan gereja. Jadi ragi dosa yang lain ya harus melepaskan orang dari semua ikatan dosa. Ya. Yang kedua, tujuan disiplin gereja harusnya menjaga orang percaya lainnya agar tidak berbuat dosa dan mendorong mereka hidup suci. Galatia 6 ayat 1. Di gereja ini pendorong. Jadi gereja ini adalah pendorong untuk setiap orang boleh sama-sama hidup suci. Ya. Kelompok orang ini harus mendorong orang lain, semua diajak untuk hidup suci. Tujuan gereja yang ketiga adalah memproduksi iman yang sehat. Itu 1 ayat 13 ya. Tentu dengan ajaran yang sehat ya. Karena itu kita harus memiliki ajaran yang sehat. Yang keempat, apa tujuan gereja lain yang harus dilakukan secara disiplin? Yaitu menegur dan memulihkan saudara seiman yang berbuat dosa ya. Jadi gereja ini harus menjadi tempat di mana lagi dosa hilang, komunitas yang membawa kebaikan, komunitas yang membawa kesehatan iman, dan boleh menyinsafkan teman-teman. Puji Tuhan. Nah, bicara kita harus mendisiplin ya, menjaga disiplin kita dengan lemah lembut, tidak kompromi sama dosa, penuh kasih dan mengampuni orang yang bertobat. Banyak orang ditolak di gereja gitu ya. Nah, karena itu kita harus mengampuni orang yang bertobat. Jangan sampai mereka terhilang, mau kembali nggak bisa ya. 2 Korintus 2 ayat 5 menyatakan. Dan orang-orang yang harus disiplin, ya penatua yang tertuduh ya. 1 Timotius 5 ayat 19 kalau ada bukti ya. Lalu ada saudara-saudara yang berdosa, saudara-saudara yang melakukan penganggaran, saudara-saudara yang tidak menaati ajaran, guru-guru palsu, bidat, saudara-saudara yang tidak bermoral. Jadi penting sekali bagi gereja itu untuk memurnikan ajaran ya. Ini harus sesuai firman Tuhan, sehingga pelayanan kita membawa pengaruh setiap orang itu boleh mengerti. Pertama mengerti dulu, ini dosa, ini bukan. Yang kedua, diajak untuk melepaskan. Dan yang ketiga, hidup dalam iman yang sehat kepada Tuhan ya. Ini pelayanan yang penting. Nah, Bapak Ibu saudara, pelayanan berikutnya yang bisa dilakukan adalah pelayanan kepada janda-janda. Yakobus 1 ayat 27, 1 Timotius 5 ayat 4. 1 Timotius menjelaskan janda dengan jelas ya. Janda yang bukan yang muda, tetapi umur 60 tahun ke atas ya. Karena banyak orang salah, waduh ini aku pelayanan kepada janda, wah, padahal bapak-bapak gitu ya. Wah janda ini yo yang itu yang 60 gak mau gitu ya, mau yang janda kembang gitu ya. Wah macam-macam ya. Nah, maksudnya pelayanan di sini kriterianya jelas, yaitu 60 tahun ke atas, yang gak punya saudara, gak punya keluarga, itu diberi, gereja memberi tumpangan, memberi berkat. Yang ketiga adalah gereja melayani dengan kasih, pelayanan kasih. Yakobus 2 ayat 2 sampai 3. 1 Yohanes 3 ayat 17. Kisah Rasul 11 ayat 27 sampai 30. Jadi pelayanan gereja yang di luar dari yang kita sudah pelajari adalah kita belajar untuk mendisiplin dengan pengajaran yang sehat, melayani para janda yang membutuhkan, juga pelayanan kasih kepada anak yatim, kepada panti jompo, juga memberikan berkat kepada orang yang membutuhkan yang di luar sana ya. Gereja kita punya Abed Samshare and Care, yaitu
untuk membagikan sembako kepada yang memerlukan, gitu ya. Membagikan sembako atau berkat kepada para hamba-hamba Tuhan di desa, gitu ya. Nah, kita harus jadi berkat keluar gereja juga, ya. Keluar kelompok ini. Nah, Tuhan pengen kelompok ini sudah dipanggil keluar dari gelap kepada terang menjadi milik Tuhan, terus berdampak, terus berdampak, jadi garam dan terang dunia. Mari kita sama-sama boleh menjalankan fungsi gereja jadi berkat bagi banyak orang dan nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami mau belajar Tuhan menjadi gereja yang berdampak, gereja yang membawa berkat, kelompok orang percaya yang membawa dampak sebagai garam dan terang dunia. Berikan kami hikmat, kekuatan, kekompakan, boleh sama-sama melayani dan memuliakan Tuhan. Berkati Tuhan semua yang telah mendukung Sola Gratia, baik secara doa, dana, daya, kiranya semua Tuhan Kau berkati. Bagi semua yang telah bertanya, memberi saran yang baik, men-share, dan mendukung video ini menjadi berkat. Kiranya Tuhan berkati dengan berkat yang melimpah. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Pertemuan kami dalam kesempatan berikutnya dengan sukacita yang besar, dengan berkat Tuhan yang melimpah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, haleluya, amin. Baik saudara, bagi Bapak Ibu saudara yang ingin meninggalkan pertanyaan, silakan tinggalkan di komen, ya. Bagi Bapak Ibu saudara yang ingin membagikan video ini, mungkin ada yang kurang mengerti pelayanan di gereja, silakan bagikan kepada teman, saudara, dan biarlah kita semua jadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Puji Tuhan, sampai ketemu dalam Sola Gratia, Sekolah Gratis Teologi. Tuhan Yesus memberkati kita semua.